Kakang Rudianto, masa depan Persib Bandung yang layak untuk dipertahankan. Masih sangat muda, permainannya stabil dan menawan. Kabarnya akan diboyong oleh tim super power yang tak butuh banyak uang, tak butuh negosiasi apapun, cukup dengan surat tugas. Semua tim di Indonesia tidak bisa mengelak. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya juga selalu mengingatkan untuk memperbanyak amalan-amalan peribadahan, salah satunya takbir, terus juga bisa dengan puasa sampai 10 bulan Zulhijjah nanti gitu, sampai kita menyembelih kurban, karena itu merupakan salah satu waktu yang dimana sangat diperuntukkan untuk banyak-banyak beramal, khususnya untuk umat muslim, saling mengingatkan sesama umat muslim ya bobotoh. Nah bobotoh, salam dunia, kita tentu berikan dulu aplaus kepada Kakang Rudianto yang kemarin mewakili Indonesia di ASEAN All Star bersama Malik Rizaldi yang menggantikan Asnawi Mangko Alam dan juga Velari. Dan Kakang tampil di babak kedua, lalu dia tampil sangat lugas, ngantongin Garnacho beberapa kali. Serangan-serangan dari MU ini berhasil dipatahkan oleh Kakang Rudianto, bahkan melakukan penyelamatan-penyelamatan dari passing-passing yang dilakukan oleh pemain-pemain King MU yang masuk ke kotak penalti lawan. Intinya penampilannya cukup menawan, jadi tidak hanya nempel menang hungkul di ASEAN Starte gitu, tapi dia juga tampil sangat ciamik. Kita juga berikan aplaus dulu kepada Kakang. Nah, bobotoh salam dunia, kita tahu lah ya kalau Kakang ini adalah asli didikan Persib Bandung dari Akademi Persib. Dia juga merupakan salah satu pemain yang masuk ke dalam program Garuda Select dulu yang diadakan di Inggris ya kalau saya agak salah, atau mungkin di Eropa. Penampilannya mulai terlihat setelah sering sekali mendapatkan menit bermain dari Coach Bojan, yang awalnya memang Kakang ini hanya dibutuhkan Persib sebagai pemain yang harus dimainkan di bawah 23 tahun yang selalu bergantian dengan Robby Darwish biasanya, tapi sekarang Kakang benar-benar menjelma menjadi sosok yang dibutuhkan oleh starting 11. Orang Sunda ngomong Inggris, oleh pemain 11 pertama Persib Bandung. Dan penampilannya tumbuh menjadi dewasa, sangat tenang, terlihat postur tubuhnya juga baik, bahkan digadang-gadang menjadi salah satu the next-nya Ahmad Juprianto, jadi back lokal yang ada di Persib Bandung. Posisi aslinya sebenarnya sebagai center back, tapi seringkali dimainkan sebagai back kanan. Nah, bobotoh salam junnya, kabar agak kurang sedapnya, kita tahu lah ya, ada salah satu tim yang sangat-sangat super power, berhasil kembali promosi ke Liga 1. Dan tim ini sekarang sedang berbenah, bahkan targetnya langsung ingin kembali juara. Bahkan beberapa pemain yang memiliki keterikatan secara instansi bersama tim ini udah mulai diambil. Salah satunya Firja Andika di saudara kita Persija Jakarta gitu kan, itu udah mulai direkrut juga. Nah, begitu juga pemain-pemain lainnya. Nah, ada kabar juga kalau Kakang Rudianto ini akan ditarik paksa dalam tanda petik dari Persib Bandung dengan surat tugas agar memperkuat salah satu tim ini. Tahulah bobotoh, saya tidak akan sebutkan timnya, warnanya kuning lah gitu bobotoh, yang kemarin sempat juara Liga Indonesia juga satu kali. Kabarnya ingin memboyong Kakang Rudianto, dan ini tentu kalau seandainya terjadi sebuah kerugian bagi Persib Bandung, walaupun sekali lagi setiap pemain pasti bisa digantikan, tapi masalahnya Kakang juga pasti sangat ingin memperkuat daerah asalnya, yaitu Bandung gitu kan, yang membesarkan namanya dari mulai kecil sampai sekarang dewasa gitu kan, bermain di level senior. Dan Kakang Rudianto juga merupakan aset penting sebenarnya bagi Persib Bandung, sama halnya seperti pemain-pemain muda lain seperti Azikri, Ferdiansa, Beckham Putra, dan juga Robby Darwish. Nah, cuman kalau bobotoh ingat dan bobotoh mengikuti channel saya sejak lama, dulu sebenarnya ketika banyak pemain-pemain yang dipanggil paksa dengan surat tugas oleh tim ini, ada beberapa tim besar di Indonesia, salah satunya Persib,
yang ingin ya melakukan sedikit dalam tanda petik pemberontakan lah agar si tim ini tuh nggak semena-mena ngambil tugas, ngambil pemain gitu kan. Kalau seandainya mau ngambil pemain silakan, tapi harus dengan alur kontrak yang resmi. Kalau masih ada kontrak di tim sebelumnya atau yang masih perkuat sekarang ya ditebus. Kalau enggak ya nunggu kontraknya habis dulu aja. Baru bisa gitu kan kalau seperti itu. Intinya dengan sistem yang profesional. Salah satunya adalah dulu itu PSM Makassar, Persija Jakarta, dan Persib Bandung yang ingin melakukan semacam nego lah kepada PSSI agar si tim ini jangan semena-mena. Tapi waktu itu karena udah mulai agak turun, si tim ini juga udah berhasil ngambil pemain-pemain yang dibutuhkan. Salah satu yang terdampak juga Persib Bandung, yaitu Iputu Gede Juni Antara ya pepanjangnya itu kalau saya nggak salah ya. Intinya Putu Gede waktu itu diambil juga dari Persib Bandung. Akhirnya Persib Bandung bereaksi ketika ada keinginan untuk membawa Kakang waktu itu. Intinya ketiga tim ini PSM Makassar, Persija Jakarta, dan juga Persib Bandung ingin nego ke PSSI agar si tim ini tuh jangan semena-mena ngambil pemain. Nah, apakah ini akhirnya terrealisasi atau enggak, saya belum ada lagi update informasi terbarunya. Namun kalau seandainya si tim ini kembali dalam tanda petik mungkin berulah di musim depan, kemungkinan akan banyak juga tim-tim yang speak up jika merasa dirugikan karena pemainnya harus diambil hanya dengan surat tugas, bukan dengan kontrak atau tebusan kontrak atau negosiasi yang profesionalnya. Tentu kita harapannya Persib Bandung, ada Kakang atau tidak ada pun Kakang, benar-benar bisa kembali menjelma menjadi salah satu tim yang ditakuti di Liga Indonesia. Dan kita juga akan kembali bermain di Asia. Bulan Juli kita akan melakukan playoff, laga antara melawan perwakilan Korea Utara atau Filipina. Kalau seandainya kita melawan Korea Utara, Persib ada kemungkinan bermain di Bandung. Tapi kalau seandainya melawan Filipina, kita kemungkinan akan bermain di Filipina. Nah, ini adalah satu hal yang tentu harus Persib persiapkan dari sekarang. Mulai dari pemain dan segala macamnya, dan Persib juga kabarnya akan kembali berlatih di bulan Juni akhir. Berarti sebulan dari kita udah tahu lah pemain Persib itu siapa saja, dan saya yakin juga udah akan ada pengenalan dari pemain-pemain baru Persib Bandung bahkan sebelum Persib Bandung berlatih. Yang udah pasti saya bisa bilang Sadil Ramdhani, saya bisa bilang juga mungkin Dewangga, terus William juga bisa dibilang udah jadi, Bergwinho juga udah jadi, dan sisa-sisanya masih dalam misteri. Walaupun pemain-pemain yang tadi belum resmi diumumkan, tapi saya yakin Bobotoh juga udah dengar kabar-kabar yang menyatakan kalau mereka fix akan bergabung dengan Persib Bandung. Harapannya tentu sesuai dengan target Persib, Persib bisa kembali juara untuk musim depan dan bisa juga hat-trick tentunya di Liga 1, dan harapannya juga bisa berbicara banyak di Asia, apalagi kalau sampai juara. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.